Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kebaktian ini, yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarkan kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat aktivitas dengan baik ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi seorang pendengar saja ya Tuhan, tapi biar kami bisa menjadi pelaku firman ya Tuhan. Tuhan memberkati praise and worship kami, Tuhan memberkati firman Tuhan kami, Tuhan memberkati aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami siap melakukan dan menjalankan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Battle Kids. Shalom. Semua bersuka cita hari ini. Wow, semuanya bersuka cita loh Kak. Makin semangat kalau kita kasih yel-yel ya. Iya Kak. Wow, Kak Opi mau bilang ya 1, 2, 3 Battle Kid. Yes, yes, yes. Wow, semua memuji Tuhan ya. Ditebus oleh darah Yesus, aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti.
Puji Tuhan ya. Kita punya Allah yang besar loh. Ya, yang mau memuji Tuhan bilang amin. Amin. Semuanya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Semuanya besar. Semua lagi ya. Besar. Yes, bilang besar-besar. Allah kita besar. Besar. Boleh tepuk tangan. Wow, sukacita semua ya. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Semuanya. Besar, 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 besar. Lagi ya. Besar, besar. Haleluya. Dan kasih Yesus buat kita besar dan indah loh. Kak Intan, kita bersuka cita kan Kak Hana ya? Wow. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Semuanya. Oh Yesusku, Semua bersuka cita ya. kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Tangannya diangkat Lebih ya. indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeah. Kita bersyukur kalau hari ini kita
kita masih ada. Karena semua karena Tuhan, anak-anak yang kita mau menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kembali katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sepertinya barang-barang di rumah ini sudah banyak yang harus dibuang. Tapi kenapa ya kalau dengan tali merah ini seperti rasanya aku tidak ingin membuangnya. Jangan-jangan suatu kali diperlukan. Ada laki-laki 2 orang. Tuan, sebentar, aku bukakan pintu. Kedua tuan ini datang dari mana ya? Apakah... Oh, aku tahu. Tuan berdua ini dikirim oleh pemimpin bangsa Israel. Aku pernah mendengarnya. Bangsa kalian itu adalah bangsa yang betul-betul luar biasa. Karena aku pernah mendengarnya tentunya. Bangsamu itu adalah bangsa yang sangat disayang oleh Tuhanmu. Dan kalau dari cerita yang aku dengar, Tuhanmu itu telah banyak menolong bangsamu. Mulai dari waktu kalian semua dibebaskan dari negeri Mesir dan harus menyeberangi lautan besar. Tuhan kalian menolong supaya si laut itu bisa terbelah 2. Dan kalian bisa berjalan di dasar lautnya itu. Tapi baiklah, kali ini kalian berdua, hai bapak-bapak, bolehlah menginap di rumahku. Ayo masuk. Ya, beginilah rumah saya. Silakan masuk. Bapak-bapak, gawat. Ternyata kalian itu adalah 2 orang mata-mata. Bukan. Bukan aku tidak mau menerima kalian. Aku bukannya kasihan pada keluargaku atau pada diriku. Tapi aku kasihan pada kalian karena aku tahu dari tetanggaku. Musuh kalian itu bangsa Yeriko. Ya, Yeriko itu
Raja Yeriko sudah mengetahui kalian sedang berada di sini, berada di kota ini. Jangan-jangan Raja Yeriko itu akan memeriksa kemari. Kamu kan tahu sendiri, rumahku itu letaknya benar-benar menyatu dengan tembok kota ini. Tidak mungkin rasanya aku tega membiarkan kalian tertangkap. Kalian kan mata-mata. Tuan-tuan. Begini. Aku punya cara. Kalian akan aku sembunyikan di atas loteng. Ayo cepat. Ayo. Naik di atas loteng. Kalian masuk kemari. Cepat, masuk. Jangan berisik. Mereka sedang aku sembunyikan. Jangan berisik. Kita tutup dengan jerami. Tengkurap. Jangan sampai badanmu kelihatan. Teman-teman, yang namanya Rahab adalah seorang perempuan dari tempat dan dari orang-orang yang tidak pernah kenal sama Tuhan yang benar. Dan yang namanya Rahab itu adalah perempuan yang terbiasa pekerjaannya melakukan dosa yang banyak. Pekerjaan apa ya teman-teman ya? Kalau di Alkitab disebutnya Rahab itu perempuan sundal. Perempuan sundal itu adalah perempuan yang pekerjaannya memang bentuknya adalah dosa. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan tapi bentuknya dosa. Yang benar saja Kak. Iya. Jadi seharusnya yang namanya perempuan sundal itu tidak pantas menerima berkat Tuhan. Karena dosanya adalah pekerjaannya. Dan pekerjaannya adalah dosanya. Pokoknya kalau dijelaskan, saya tidak sanggup menjelaskannya. Yang namanya sundal itu pokoknya menjijikkan. Tapi suatu kali di rumahnya Rahab kedatangan 2 orang tamu. Dan 2 orang tamu ini teman-teman, baiklah Yosua pemimpin kami. Kami siap menerima tugas untuk mengintai di daerah Yeriko. Kami siap berangkat dan biarlah kiranya Allah kami, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub menyertai kami dan menyertai bangsa kita semua. Puji Tuhan kita, puji Tuhan kita. Yang namanya Rahab, rumahnya kedatangan 2 tamu. Tamunya itu adalah pengintai dari Israel. Pengintai itu kalau bahasa sekarangnya mata-mata. Tugasnya adalah menyelidiki daerah musuh yang mau diserang seperti apa supaya menyerangnya bisa dapat gambaran. Tapi teman-teman, dengan kedatangan 2 pengintai ke rumahnya Rahab, ternyata Raja Yeriko tahu. Saya juga bingung, kok Raja Yeriko bisa tahu ya? Ya mungkin Raja Yeriko juga punya pengintai juga. Tapi yang jelas sekarang tidak bisa main-main. Kalau sampai pengintai Israel ketahuan, gawat. Bisa-bisa rencana perangnya, strategi perangnya jadi gagal. Tapi yang namanya Rahab tadi, betul-betul berbuat baik kepada 2 pengintai itu. Dan yang namanya Rahab menolong 2 pengintai itu menginap di rumahnya dan bahkan disembunyikan di loteng, ditumpuk dengan timbunan batang jerami. Adik-adik pasti tahu ya, jerami itu seperti tengah-tengahnya daun, tapi panjang, tidak ada daunnya. Dan karena terlalu banyak, bisa menutup 2 orang pengintai sampai tidak kelihatan. Dan akhirnya betul juga teman-teman, yang namanya Rahab didatangin sama tentaranya Raja Yeriko. Ya sebentar.
Yang namanya Rahab didatangin lagi teman-teman. Ada prajurit datang ke rumahku. Ada perlu apa ya Bapak prajurit? Jangan bilang kau tidak tahu. Tunjukkan kepada kami di mana kau sembunyikan 2 pengintai dari bangsa Israel itu. Bapak ini jangan galak dulu. 2 pengintai apa sih? 2 pengintai? Aku tidak tahu. Persilakan kami masuk. Persilakan. Aku ingin memeriksa rumah kamu dan seluruh isinya. Pasti 2 orang itu ada di rumahmu. Bapak silakan saja. Kalau perlu naik ke loteng juga Bapak bisa lihat. Di loteng saya hanya tersedia tumpukan jerami. Dan itu pastinya tidak ada gunanya buat bapak-bapak semua. Silakan masuk bapak-bapak. Benar saja teman-teman. Yang namanya Rahab itu dengan tenangnya mempersilahkan tentara dari Yeriko 2 orang atau berapa ya saya tidak gitu tahu. Dipersilakan memeriksa rumahnya Rahab, bahkan sampai naik ke atas dan dilihat. Mengapa tidak ada? Betul, ternyata di dalam rumahnya hanya ada tumpukan jerami. Dan selebihnya hanya keluarganya saja. Baiklah. Apakah kamu tidak tahu kemana 2 orang itu? Sepertinya sih 2 orang itu sudah melarikan diri, sudah pergi. Cepat, kamu pergi saja. Kamu kejar mereka berdua. Siapa tahu mereka berdua belum terlalu jauh dari rumahku ini. Dari daerah ini. Cepat, pergi sana, pergi. Akhirnya tentara-tentara jahanam itu pergi juga. Sudah hampir aku takut. Teman-teman, kalian sudah aman. Bapak-bapak berdua, lebih baik bapak-bapak berdua segera turun. Ini ada tali. Kalian berdua bisa turun lewat jendela ini. Dan karena rumahku temboknya jadi satu dengan tembok kota, jadi kalian bisa langsung keluar dari jendelaku ini menuju ke depan dari tembok kota ini. Silakan, kalian turun. Tapi tunggu. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak kan sudah aku tolong. Jadi karena bapak-bapak sudah aku tolong, aku sekarang minta tolong. Kalau nanti kalian dengan seluruh bangsa kalian berperang melawan Yeriko, lalu terjadi kerusuhan gitu. Kalau terjadi sesuatu dengan perang itu, tolonglah saya meminta keluarga saya dan saya dan keluarga saya dibebaskan, diselamatkan. Jangan sampai saya dan keluarga saya terkena dari akibat perang itu. Tolong ya bapak-bapak, aku mohon, aku percaya pada Tuhan kalian. Tuhan kalian pasti bisa menolong aku dan keluargaku. Maka itulah karena aku percaya pada Tuhan kalian, aku mau menyelamatkan kalian karena aku percaya pada Tuhan kalian. Aku jadi ikutan deg-degan. Baiklah, silakan. Hati-hati. Cepat, waktu kalian tidak banyak. Cepat, berat. Cepat, waktu kalian tidak banyak. Cepat. Jangan lupakan aku dan keluargaku. Aku berharap keluargaku dan diriku diselamatkan. Kau pasti akan diselamatkan. Kau dan keluargamu pasti akan diselamatkan. Asalkan kau tetap memasang tali merah itu ada di jendela ini. Kalau tali merah itu tetap terpasang dan tergantung di jendela rumahmu itu, kamu akan diselamatkan. Kamu dan keluargamu tidak akan terkena akibat dari perang ini.
Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Pergilah. Tuhanmu menyertaimu. Teman-teman, akhirnya para pengintai Israel yang 2 orang itu berhasil melarikan diri dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Memang teman-teman, 2 orang pengintai Israel itu bisa melakukan tugasnya dengan baik dan akhirnya selamat dari kejaran tentaranya Raja Yeriko karena disertai Tuhan Allah. Tapi yang namanya Tuhan Allah juga menyertainya dengan bantuan ada orang baik. Orang baiknya siapa tadi namanya? Betul, namanya Rahab. Rahab itu kan tadinya seperti kakak tadi bilang, orang yang pekerjaannya adalah dosa, yang dosanya adalah pekerjaannya. Tapi Rahab itu mau menolong 2 pengintai Israel, 2 mata-mata Israel. Teman-teman, yang namanya Rahab itu mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan karena dia yakin dia bisa melakukannya. Teman-teman, kalau kamu juga dalam kehidupan sehari-hari, kamu menemukan orang yang harus ditolong padahal kamu bisa melakukannya, sudah seharusnya kamu menolong mereka. Misalnya, kalau di rumah sedang tidak ada mbak, lalu kamu lihat di dapur tumpukan cucian piring kotor sudah banyak. Kalau kamu merasa kamu bisa melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya? Kenapa kamu tidak mau membantu membersihkan piring kotor itu? Kalau kamu lihat kamar kamu berantakan, kenapa tidak kamu bereskan daripada harus tunggu papa atau mama yang membereskan? Jadi teman-teman, kalau kamu merasa banyak orang membutuhkan pertolongan kamu dan kamu mampu melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya? Dan teman-teman ingat ya, tadi yang namanya Rahab menolong 2 pengintai itu dengan tali merah. Disebutnya tali berwarna merah kirmisi. Merah kirmisi itu merah yang merah banget. Dan tanda supaya Rahab dan keluarganya bisa selamat dari akibat perang adalah kalau dia menggantung tali merah kirmisi ini. Tali yang warnanya merah banget. Teman-teman tahu, kita juga punya pertolongan dari warna merah yang merah banget. Tapi pastinya bukan tali. Tapi apa? Ini dia. Salib Yesus Kristus. Salibnya Tuhan Yesus Kristus mengeluarkan darah dari tubuhnya Tuhan Yesus. Bukan salibnya yang mengeluarkan darah. Tubuh Tuhan Yesus yang ada di atas salib itulah yang mengeluarkan darah. Yang pastinya warnanya merah banget. Tapi darahnya Tuhan Yesus yang mengalir dari atas kayu salib ini, yang keluar dari badannya Tuhan Yesus, bisa menyelamatkan kita, bukan cuma menyelamatkan badan kita. Oh, aku tahu Kak, menyelamatkan saya dari COVID, bukan. Itu bisa juga. Tapi yang penting menyelamatkan kita dari hukuman iblis yang namanya neraka. Karena sama seperti Rahab tadi, dosa kita juga sebetulnya banyak banget teman-teman. Tapi Tuhan Yesus Kristus mau supaya kita tidak sampai dihukum. Dihukumnya apa sih kalau dosa banyak? Ya kalau tidak di dunia ini lagi, kita hidup di neraka. Tapi karena Tuhan Yesus tidak mau kita masuk neraka, Dia ingin kita tinggal bersama-sama dengan Dia di surga sana. Jadilah Dia mau menyelamatkan kita dengan kalau kita percaya Dia sudah mati di kayu salib, menghapus dosa kita, dikuburkan dan hidup lagi pada hari yang ketiga. Dan kita meminta Dia memasuki hati kita, masuk ke dalam hati kita. Dan hati kita dibersihkannya, dikuasainya. Kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan balasan kita yang sudah dihapuskan dosanya adalah, memang teman-teman, syarat untuk kita bisa masuk surga adalah dengan percaya Tuhan Yesus yang sudah mati menghapus dosa. Bukan dengan cara mengumpulkan perbuatan baik. Tapi salah satu balasan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menghapus dosa kita, kita bisa berbuat baik. Menolong orang yang pantas menerimanya. Sekarang kita hafalkan ayatnya ya. Ikuti kakak. Kita bacanya dari kitab di Alkitab yang namanya Amsal. Kita bentuk huruf A ya, seperti ini. Amsal
3 ayat 27. Ulang lagi ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang pantas menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Ulang lagi ya. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang mampu menerimanya, padahal kamu mampu melakukannya. Gampang ya adik-adik ya. Amsal 3 ayat 27. Jadi ingat, kalau kamu bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kenapa kamu tidak melakukannya? Begitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip, jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Shalom adik-adik, gimana kabarnya semua? Sehat-sehat semua kan? Nah, sekarang kakak mau ajak kalian buat melakukan aktivitas nih. Yuk, kita ikutin. Untuk aktivitas minggu ini, kita bakalan membuat ini. Nah, ini dalamnya apa sih? Kita buka ya. Nah, ini dalamnya kalau kita buka itu kayak gini dalamnya ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin buat membuat ini tuh ada pita, ada gunting, ada pensil, ada spidol, ada garis, dan ada kertas warna. Boleh origami paper, boleh kertas HVS polos biasa, atau boleh kertas HVS berwarna. Di sini kakak pakainya kertas HVS berwarna ya. Nah, kertas HVS berwarna ini ukuran yang kakak itu A4. Nah, langkah pertama itu kita bagi 3 kertas A4 ini, bagi 3 kayak gini. Dikira-kira aja bagi 3-nya, nggak perlu pas banget. Bagi 3 kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita ambil kertas HVS, terus kita lipat kecil kayak gini.
terus kita balik kertasnya. Terus kita di sini gambar setengah hati. Kita gambar setengah hati. Nah, kayak gini. Terus kalian gunting setengah hati ini. Hati-hati ya guntingnya. Buat adik-adik yang masih kecil boleh minta papi maminya buat bantu guntingin. Atau mungkin kakaknya boleh sekalian bantuin. Nah, kalau udah jadi kayak gini, bentuk hati kayak gini, kita ambil lagi kertas yang tadi udah kita bagi 3. Terus kita ambil hati yang tadi. Terus kita taruh di ujung banget, sampai nempel kayak gini ya. Ujungnya tuh nempel dia. Ujungnya nempel kayak gini. Bagian kita jeplak yang bagian kiri ya. Ini kan ada bagian 1, 2, 3. Kita tutup yang bagian 3, terus kita tutup yang bagian 1. Terus kita jiplak di sini. Jiplaknya cukup setengah hati aja sampai kayak gini. Terus kita hubungkan garis yang ini ke ujung kertasnya ya. Sambungin gambar garis seperti penggarisnya. Kayak gini. Terus kita ambil lagi guntingnya, kita buka, terus kita gunting. Sekali lagi hati-hati ya guntingnya. Nah, kayak gini ya. Jadinya kayak gini ya. Nah, terus kita jiplak lagi di sisi yang bagian 3 ini. Kita jiplak. Tadi kan kita jiplak bagian sisi kanan. Sekarang kita jiplak bagian sisi kirinya. Tempelin ujung bawahnya, terus kita jiplak bagian kiri. Setengah hati lagi, setengah hati kayak gini. Terus kita hubungin ujungnya ke ujung kertas lagi pakai penggaris. Nah, kayak gini. Terus kita gunting lagi. Hati-hati ya guntingnya. Nah, udah kayak gini. Selesai. Belum deh. Belum beres ya. Nah, ini kita di sini boleh kalian hias pakai spidol merah, misalnya ditebelin, Kak. Saya mau tebelin garis-garisnya, pinggir-pinggirnya. Boleh banget.
Mau kalian hias-hias lagi juga boleh. Mau gambar-gambar. Hati yang satunya lagi boleh digambar juga. Mau kalian gambar-gambar hati-hati lagi, boleh. Mau gambar bintang, boleh. Terserah kalian mau gambar apa. Nah, di sininya kalian tulis sesuai firmannya tadi, perbuatan baik. Perbuatan baik, terus kalian tulis nama kalian sendiri di sini, di bawah sini. Misalnya kan nama Kak Gaby. Di kakak tulis nama kakak Gaby. Kalau kalian kalian tulis nama di sini. Terus dari gitu di bawah yang bagian sini kalian bisa tulis perbuatan baik Gaby minggu ini. Minggu ini udah berbuat baik apa aja nih. Nah, terus kalian buka dan kalian tulis di sini kalian udah bikin perbuatan baik apa aja. Misalnya nih, aku udah bantu mama cuci piring, Kak. Membantu mama cuci piring. Terus misalnya, aku bantuin adik aku ngerjain PR. Membantu terus misalnya, aku beresin kamar, Kak, beresin kamar sendiri, beresin kamar sendiri. Nah, terus kalian tulis nih, terus sampai minggu ini kalian berbuat apa aja sih, tulisin sampai semuanya udah ketulis semua perbuatan baik kalian. Nah, kalau udah kalian tulis kayak gini, kalian tutup lagi. Terus kita tinggal pitain deh. Pitain kayak gini. Pitanya nggak harus warna merah ya, boleh warna apa aja. Mau kalian warna biru, mau warna kuning. Kertasnya juga ini nggak perlu warna pink, boleh mau warna kuning, warna hijau, warna oranye, boleh. Kalian ikat pita kayak gini. Kayak ikat tali sepatu. Nah, terus udah deh, selesai. Nah, selesai kayak gini udah. Terus kalian boleh sih ini mau tambah-tambahin lagi, misalnya bintang lagi, hias pakai manik-manik juga boleh. Misalnya kayak gini, boleh banget, terserah kalian mau kayak gimana. Nah, deh kayak gini selesai. Jangan lupa diikutin ya. Wah, adik-adik, hari ini ramai banget kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala tapi tidak menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. God bless you, bye-bye. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bye-bye. 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Hai semuanya, namaku Jennifer dan ini Daniel. Kita akan membaca ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. God bless you. God bless you. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. God bless you. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Makasih. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukannya ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukanlah menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukanlah turun. Amin. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan
mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13 A. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih, dadah. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. Good bless you. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih. Good bless. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13 A. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Yosua 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Amin. Bye. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Terima kasih. 28 ayat 13a. Tuhan mengangkat engkau
menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tangan 28 ayat 13a. 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi ekor.